Hadirin di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kegiatan pada hari ini membawa kita menjadi tempat untuk semua, baik bagi ibu dan anak yang tentunya khusus bagi anak-anak kita. Mungkin demikian. Mohon maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat untuk memberdayakan diri maupun warga masyarakat di sekitarnya dalam berbagai aspek dalam kesehatan, lingkungan, pendidikan maupun keluarga berencana. Bapak, Ibu hadirin undangan yang saya hormati, tadinya sewaktu perlombaan itu ada menang atau kalah. Bila menang, janganlah menjadi takabur tapi lebih tingkatkan. Bila belum ada kesempatan, ya bisa bertanya dan mencari yang bertanya. Karena perjuangan kalian masih panjang untuk maju ke tingkat provinsi yang dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat, Ibu Camat, Bapak Lurah, Ibu Lurah, serta pada hadirin seluruh PKK yang hadir. Mitra, saya berharap kerjasama yang selama ini telah terjadi dengan baik terus ditingkatkan masa yang akan datang, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga program-program pemerintah Jakarta Selatan maupun program PKK yang selama ini telah dilaksanakan dengan optimal. Tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Saya akan memperkenalkan juri-juri dari PKK dengan Ibu Yati, Ibu Eni, Assalamualaikum. Ibu Lulu, Assalamualaikum. Ibu Ilen, dengan dari kantor KB dengan Ibu Titin, dari kesehatan dengan Ibu Fitri, dari Kipen dengan Ibu Mi, dari KB dengan Ibu Emil. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun ya Bu Pak. Si otong naik ondong-ondong, di jalan minta dibeliin kue gemblong. Kader PKK gak suka berdiam kayak sapi kampung, akan tetapi lebih suka menolong dan rajin bergotong royong. Yang hormat Ibu Koordinator Tim Juri beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Camat, Bapak Haji Hasan Amin Haji, yang terhormat Bapak Lurah beserta Ibu Lurah, yang saya cintai dan saya banggakan para kader PKK Kecamatan maupun Kelurahan Cilandak Timur, dan tidak lupa patut kita hormati Ibu Guru kaum kita yang telah menyediakan tempat dan waktunya. Jadi saya akan memulai pelajaran. Mohon izin Ibu Gati. Profil pengelola nama Haja Yunan Amsa Laila Amin, saya sendiri. Tempat tanggal lahir Malang 5 Juni 1973. Alamat rumah Jalan Pengadilan Timur Raya nomor 2B Pengadilan, Kecamatan Pancoran. Jabatan sebagai Ketua TP PKK Kecamatan Pasar Minggu. Nama suami Haji Raden Muhammad Amin Haji SE MSI. Tempat tanggal lahir Jakarta 25 Februari 1968. Jabatan Camat Pasar Minggu. Jumlah anak saya 1 perempuan dengan nama Raden Rosmala Rahmainanda Syabana. Kesaksaan ber-KB Ayudi. Pendidikan sarjana. Gambaran Kecamatan Pasar Minggu. Total 2.189,41 hektar dibagi menjadi 7 kelurahan. Jumlah RW 65.725 RT dengan batas-batas wilayah kelurahan sebagai berikut. Sebelah utara Jalan Haji Samari Jalan Kalibata Timur atau Empang 3, Jalan Pulo Kecamatan Mampang Perapatan. Yang sebelah selatan Pol Tangan Jalan Jo Jalan Haji Mursid Jalan Sagung Kapling Polri Kecamatan Jagakarsa. Sebelah timur Kali Ciliwung Kecamatan Ramadjati Jakarta Timur. Sebelah barat Kali Turgut Kecamatan Cilandak. Dasar hukum.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIK Sistem Pendidikan Nasional dan SK Camat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Forum Komunikasi Pokja PKB PAUD tingkat Kecamatan Pasar Minggu. Struktur organisasi Pokja PKB PAUD Kecamatan Pasar Minggu, pembina Bapak Camat Pasar Minggu, ketua saya sendiri Yunan Amsal Melida, yang dibantu dengan sekretaris bendahara yang beranggotakan seksi pendidikan, seksi APE, seksi penyuluhan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. BKB PAUD yaitu merupakan suatu bentuk keterpaduan kegiatan antara BKB dan PAUD dalam memodifikasi proses penyelenggaraan baik yang berkaitan dengan aspek sarana prasarana, materi penyuluhan maupun pembelajaran. Latar belakangnya yaitu program pembinaan keluarga dan balita melalui BKB PAUD merupakan upaya strategis dan berkesinambungan dalam membentuk SDM handal pada masa mendatang yang dimulai terang. Misi yaitu mengoptimalkan peran keluarga masyarakat, stakeholder, mitra kerja dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak pemerintah. Pola operasi pengelolaan BKB PAUD di Kecamatan Pasar Minggu yaitu dengan cara berjenjang. Tim penggerak PKK Kecamatan Pasar, pengembangan BKB PAUD Kecamatan Pasar Minggu mulai dari tahun 2007 sudah kelihatan tren kenaikannya, yaitu 2007 yaitu mencapai 84,61%. Di Kelurahan Pejaten Barat ada 8 RW sudah ada BKB PAUD-nya 8. Di Pasar Minggu 10 RW sudah sudah ada BKB PAUD-nya 6. Di Jati Padang 10 RW sudah terbentuk BKB PAUD 9. Di Ragunan 11 sudah terbentuk 9. Cilandak Timur ada 7 RW sudah terbentuk 3 Palura. Kebagusan ada 8 tapi sudah terbentuk 9 karena ada 1 RW yang sudah terbentuk 2 BKB PAUD. Pejaten Timur 11 sudah terbentuk 10 BKB PAUD. Data kader BKB PAUD. Kader PKB PAUD di Kecamatan Pasar Minggu yang sudah dilatih sebanyak 433, yang belum dilatih 183, dengan keterangan sebagai berikut: jumlah kader 433 100% sudah tercapai, yang sudah dilatih 250, jadi yang jumlahnya 57,74, belum dilatih 183 persennya, jadi 42,26%. Jadi mungkin di sini saya mohon untuk lebih diadakan lagi, lebih ditingkatkan lagi untuk pelatihan-pelatihan, karena untuk kader kita sendiri memang belum tercapai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan belum tercapai untuk yang terlatih. Mohon bantuannya dari pihak PKK Wali Kota untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Program Kemitraan Pengelolaan BKB PAUD Kecamatan Pasar Minggu dalam rangka pengembangan kegiatan BKB PAUD di Kecamatan Pasar Minggu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain kemitraan dengan pemerintah, yang pertama dengan seksi Dikmen, seksi KB, puskesmas, dan kelurahan. Kemitraan dengan swasta, ya. Untuk kemitraan swasta yang sudah kita jalankan yaitu Yayasan Marga Sejahtera ini, Bu, di Kelurahan Pasar Minggu sudah diberikan beasiswa untuk 3 BKB PAUD di Kelurahan Pasar Minggu, yaitu BKB PAUD Lobby 1 orang, beasiswa untuk sekolah S1 sarjana, yang kedua Soga Indah 1 orang, dan yang ketiga Palapa 1 orang. Terus untuk early step yaitu memberikan seperti peralatan sekolah, bangku, meja, atau rak buku, itu yang diberikan bantuan adanya di Kelurahan Kebagusan. Nestle membantu seperti memberikan susu untuk anak-anak dan himpau di LMK Yayasan Mandiri. Yayasan Mandiri ini memberikan bantuan APE untuk di Kecamatan Pasar Minggu di 7 kelurahan
Karena Dam Mandiri sendiri di bawah naungan Bapak Hayono Isman itu Hayono Suyono, mohon maaf, Hayono Suyono, yang selama ini juga kita diberikan pelatihan-pelatihan seperti di Posdaya yang kerjasamanya dengan PKK yang sudah terbentuk di Kecamatan Pasar Minggu ini, tapi khususnya di RW 2 Kelurahan Pasar Minggu yang selama ini sudah mendapatkan kunjungan banyak sekali dari luar daerah seperti Sulawesi, Kalimantan, Solo, daerah Jawa sendiri sudah tidak terhitung daerah mana saja, dan dari luar negeri pun sudah ada, yaitu dari Afghanistan dan dari Belanda. Mereka belajar masalah bank sampah, jadi pengolahan sampah. Terima kasih. Lanjut. Inovasi kegiatan BKB PAUD. Yang pertama, merintis pembentukan paguyuban BKB PAUD di tiap-tiap kelurahan. Yang kedua, penyuluhan tentang THBS bahaya merokok kepada peserta BKB. Yang ketiga, penyuluhan tentang membiasakan diri dan keluarga untuk makan sayur dan buah. Yang keempat, pelatihan in-house training bagi kader guru BKB PAUD. Yang kelima, pengembangan media, penyuluhan atau APE melalui pemanfaatan daur ulang sampah. Yang keenam, pelatihan kader BKB PAUD se-Kecamatan Pasar Minggu. Untuk merintis pembentukan paguyuban BKB PAUD di tiap-tiap kelurahan ini, saya beserta Ibu PKB Kecamatan dan Pokja 2 bergandengan tangan mengadakan, kalau boleh saya nyontoh bahasanya Bapak Gubernur, yaitu belusukan ke tiap-tiap BKB PAUD, yang mana kita di lokasi melihat potensi inovasinya serta perkembangannya. Jadi nanti di situ kita lihat kalau memang memenuhi syarat untuk didirikan paguyuban, kita bentuk paguyuban. Dan sekarang ini yang sudah terbentuk paguyuban BKB PAUD di Kecamatan Pasar Minggu sudah berjalan di Kelurahan Kebagusan. Terus yang baru kemarin dibentuk 2012 di Kelurahan Pejaten Barat dan Kelurahan Pejaten Timur. Untuk tahun ini diusahakan di Cilandak Timur saya akan mendirikan paguyuban tersebut, karena saya lihat dengan perkembangan di PAUD Bintang ini kayaknya sudah bisa memenuhi syarat untuk didirikan paguyuban. Insya Allah ya Bu Lurah, minta dukungannya. Lanjut. Prestasi tahun 2009 sampai 2010. Mohon maaf, mungkin sampai 2011 kali ya. Ini mungkin sangat jadi. Jenis kegiatan yang pertama, lomba membuat APE juara 1 tingkat kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2012. Lomba kelompok BKB PAUD juara 2 kota administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2010. Lomba paparan pengelola BKB PAUD juara 2 kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2009. Dan ada tambahan, waktu itu saya pernah menang lomba harapan 1 pada tahun 2011, lomba pengelola BKB PAUD tingkat wali kota Jakarta Selatan. Lanjut. Permasalahan pendidikan kader BKB PAUD rata-rata SLTA, bahkan masih ada yang berpendidikan SLTP. Masih kurangnya APE untuk kelompok BKB PAUD, terutama yang baru terbentuk. Yang ketiga, kegiatan BKB PAUD belum optimal karena masih kurangnya pelatihan bagi kader. Dan untuk pendidikan kader BKB PAUD yang rata-rata SLTA, insya Allah mungkin sekarang ini sudah ada bantuan dari PKK melanjutkan untuk S1-nya. Karena di Kecamatan Pasar Minggu untuk tahun 2010 ada 10 orang yang menerima beasiswa dari PKK, terima kasih. Dan untuk tahun 2012 ada 5 orang di Kecamatan Pasar Minggu ini yang mengikuti beasiswa, yaitu kuliah gratis untuk S1-nya dari PKK Wali Kota Jakarta Selatan. Dan yang untuk SLTP di sini sudah mengikuti persamaan untuk tingkat SLTA. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa mengikuti selanjutnya ke S1. Pemecahan masalah, bermitra dengan LSM, donatur dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Pasar Minggu, memberikan beasiswa bagi kader BKB PAUD. Pembuatan APE secara mandiri dengan memanfaatkan limbah. Yang ketiga, bekerja sama dengan sektoral terkait untuk mengadakan pelatihan kader BKB PAUD, Dikmen, KB, KASI, Kesmas, LNK. Kesimpulan,
Kegiatan PKB PAUD di Kecamatan Pasar Minggu sudah mengalami peningkatan baik kegiatan maupun jumlah kelompoknya. Kelompok PKB PAUD penting karena dapat membantu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan orang tua, keluarga dan masyarakat dalam hal tumbuh kembang anak. Melalui PKB PAUD diharapkan kebutuhan tumbuh kembang anak dapat dipenuhi sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ini beberapa foto-foto kegiatan PKB PAUD di Kecamatan Pasar Minggu. Terima kasih. Mudah-mudahan paparan ini bisa memberikan tambahan semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan izin kalau memang nanti bisa juara 1, alhamdulillah, dan yang terbaik alhamdulillah. Harapan kita semua di sini. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan, tim juri yang berbahagia, selanjutnya ada keluarga sasaran ada 5.226. Keluarga pesertanya hanya 3.207. Itu selisihnya itu apa ya Bu ya? 2.000 ya kurang lebihnya ya. 1.000 lebih. 1.000 itu keluarga apa ya? Bukan 2.000 ya Bu ya? Mohon maaf. 2.000-an ya, selisihnya 5.226 dengan 3.207. Sasaran. Terima kasih Ibu Ketua Tim Juri. Jadi di sini ada keluarga sasaran itu 5.226. Untuk pesertanya baru 3.207. Ya mungkin sekitar 2.000-an. Tapi kita berusaha mengupayakan semua masuk menjadi anggota peserta. Karena yang pasti setiap ada telepon. Sasaran itu kan ada kendala. Terus kendalanya macam-macam. Ada yang diajak, tapi alasannya nggak mau, alasannya banyak banget. Ada seperti itu. Tapi kita tetap berusaha untuk mengajak masuk menjadi keluarga peserta. Ya, kita bekerja sama dengan Ibu Kasih PKB, bekerja sama dengan Ibu Lurah, bekerja sama dengan Pokja 2 yang pastinya dari kecamatan maupun kelurahan. Jadi mudah-mudahan untuk tahun kedepannya bisa tercukupi semuanya. Sudah pernah ada terobosan? Kita sudah pernah. Maaf Ibu Kasih PKB bisa membantu untuk memberikan jawaban. Terima kasih Bu, barangkali bisa saya bantu untuk menjawabnya. Jadi sisa yang 2.000 lebih itu sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk PKB PAUD ini memang belum semua kelompok umur bisa tercakup dalam kegiatan PKB PAUD. Nah itu mungkin lebih banyak untuk kelompok umur 01, 02 dan 23. Nah, terobosan yang sudah kita lakukan, nah kita upayakan untuk yang kelompok umur 01, 12, 23 ini kita laksanakan bersamaan dengan posyandu. Nah, sehingga pada saat ibu mengadakan penimbangan, nah saat itu juga kita kumpulkan, kita panggil untuk mengikuti penyuluhan. Walaupun mungkin penyuluhan ini tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena mungkin kondisinya sama ya kalau posyandu biasanya ramai, tetapi itu tetap kita upayakan. Jadi untuk mencakup yang 2.000 yang kelompok umur di bawah 3 tahun itu kita upayakan melalui kesamaan dengan posyandu. Sudah ada pencatatan Bu yang untuk posyandunya yang umur 1 sampai 0 sampai 7. Untuk apa pencatatan di laporan posyandunya sudah ada ya Bu. Tapi untuk kegiatan di masing-masing kelompok memang belum semua kelompok bisa melaksanakan. Kalau seperti kelompok ini kita sudah coba lakukan juga bersama dengan posyandu, kita kumpulkan ibu-ibu yang sedang menimbang untuk kelompok di bawah 3 tahun, kita coba untuk tetap melakukan semula. Ada catatan mungkin ya kalau sasarannya ada 12
Sasaran kalau pencatatannya ada ya sasaran per kelurahan ada. Kita upayakan juga untuk setiap kelompok. Kepada Ibu pengelola lagi mungkin Bu ya. Ibu kan di sini sudah berusukan, ada Bu saya tadi ininya kayak Ibu berusukan. Ya. Cara Ibu membuat kebijaksanaan PHBS, kebijakan PHBS, yaitu hidup bersih dan sehat, itu apa yang udah Ibu laksanakan dengan berusukan? Jadi gini. Artinya ya Bu ya. Iya. Jadi gini, untuk setiap saya hadir di TKB-nya, PAUD TKB, itu pas lagi anak-anak belajar. Terus ibu-ibunya juga yang lagi menunggu, ada juga. Kita lihat, kita perhatikan dulu Bu. Setelah ada setiap habis makan apa, atau ada bapak-bapak seperti tukang ojek yang menunggu juga kadang-kadang di depan sana. Kan di BHBS sendiri menerapkan masalah bahaya rokok, karena di sini kan lingkungan belajar. Terus kalau misalnya ada orang tua yang membuang sampah sembarangan, terus ada seorang bapak-bapak yang di situ di lingkungan situ ada yang merokok, itu saya secara halus memberikan teguran pengertian supaya mereka juga bisa menerapkan hidup sehat tidak di lingkungan sekolah saja, tapi di lingkungan tempat dia bertinggal, seperti itu. Jadi selama ini berjalan terus Ibu sambil lihat-lihat sambil lihat-lihat yang namanya berusukan ya Bu ya, jadi dadakan. Jadi nangkep aja apa yang ada di depan mata. Begitu. Terima kasih Bu. Ya. Sekarang kepada Ibu kelompok ya Bu. Di sini saya lihat ada pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak ya Bu ya. Saya mau tanya, apakah bahasa Inggris itu diterapkan pada anak? Apakah ibunya juga? Kadang anak suka bertanya di rumah ya Bu ya. Nah ibunya BKB ini sudah diberi tahu atau ada bukunya sehingga ketika anak bertanya mungkin kan maaf ya Bu agak awam mungkinnya ada ibu mungkin saya tidak semuanya mungkin itu cara Ibu apa? Satu. Terus market day itu yang Ibu lakukan seperti apa? Itu apa diajak ke supermarket atau apa dengan apa kerjasama dengan apa? Itu saja. Baik, untuk pertanyaan Ibu nomor 1, kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu memang setiap kita selipkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Sebelum itu pun kami kan ada pertemuan parenting di kelas, yaitu sebulan sekali biasanya. Itu kita bahas terutama masalah anak dulu, masalah anak. Lalu kedua kita menyiapkan materi tentang apa sih yang akan kita kasih ke orang tua untuk mengenalkan pendidikan, maksudnya pembelajaran bahasa Inggris secara sederhana gitu. Nggak usah yang ini Bu, maksudnya presentasi atau apa, hanya ini aja hanya saya, hanya lo dari kemarin istilahnya hanya yang simpel-simpel aja Bu yang kita berikan gitu. Walaupun